Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sparta dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai foreign exchange risk. Anggota kami berisi Nur Azizah dengan NIM 2020-12-11053. Lalu ada Askia Rifda Aulia dengan NIM 2020-12-11055. Ada Eka Sutiawati dengan NIM 2020-12-11056. Dan Nadia Kanabila dengan NIM 2020-12-11065. Next. Introduction. Globalisasi industri jasa keuangan Amerika Serikat berarti bahwa lembaga keuangan semakin terpapar resiko valuta asing atau foreign exchange. Risiko nilai tukar dapat terjadi sebagai akibat dari perdagangan mata uang asing, membuat pinjaman mata uang asing seperti pinjaman dalam pound kepada korporasi, membeli sekuritas yang diterbitkan di luar negeri, atau obligasi berdenominasi pound Inggris atau obligasi euro pemerintah Jerman, atau menerbitkan utang berdenominasi mata uang asing atau sertifikat deposito pound sebagai sumber dana. Resiko ekstrim foreign exchange dari satu peristiwa terbukti pada tahun 2015 ketika bank, broker, dan investor individu kehilangan ratusan juta dolar setelah lonjakan tak terduga franc Swiss mengguncang pasar valuta asing. Next. Franc Swiss melonjak hampir 30% terhadap euro dan 18% terhadap dolar dalam beberapa menit setelah keputusan Bank Nasional Swiss untuk menghentikan pembatasan nilai franc terhadap euro. Citigroup dan Deutsche Bank masing-masing kehilangan sekitar 150 juta dolar karena apresiasi franc. Barclays memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta dolar. Lalu foreign exchange CM, broker valuta asing retail utama Amerika Serikat mengalami kerugian terbesar dan harus diselamatkan dengan dana darurat sebesar 300 juta dolar dari perusahaan investasi Leucadia National Corp. Secara umum, pada tahun 2015, penguatan dolar mengurangi keuntungan bagi perusahaan yang aktif secara internasional. Misalnya, IBM mengalami penurunan pendapatan sebesar 5% karena tren valuta asing. Next. Lalu selanjutnya, kurs dan transaksi valuta asing. Yang pertama ada nilai tukar mata uang asing. Nilai tukar mata uang asing adalah harga di mana satu mata uang, misalnya dolar Amerika Serikat, dapat ditukar dengan mata uang lain, misalnya franc Swiss. Mencantumkan nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya pada poin 4 PM waktu standar timur pada 15 Juni 2015. Kurs foreign exchange dicantumkan dalam dua cara, yaitu dolar AS diterima untuk satu unit mata uang asing yang ditukar atau kutipan langsung dalam US dollar atau USD, dan mata uang asing yang diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan atau kutipan tidak langsung per US dollar. Misalnya nilai tukar Amerika Serikat untuk dolar Kanada, Kanada dolar atau CAD pada tanggal 15 Juni 2015 ada 0,8113 US dollar per Kanada dolar atau 0,0813 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. Sebaliknya, nilai tukar dolar Kanada untuk Amerika Serikat adalah 1,2327 Kanada dolar per US dollar atau 1,2327 dolar Kanada dapat diterima untuk setiap dolar Amerika Serikat yang dipertukarkan. Next. Berikut ada tabel 13.1 mengenai
foreign currency exchange rates pada tanggal 15 Juni 2015. Next. Selanjutnya ada spot versus foreign exchange spot versus forward foreign exchange transaction. Bisa dilihat dari gambar di dalam PowerPoint. Next. Selanjutnya ada transaksi valuta asing. Ada dua tipe dasar kurs valuta asing dan transaksi valuta asing. Tanggal penyelesaian spot dan tanggal penyelesaian forward. Spot transaksi valuta asing melibatkan penyelesaian segera atau pertukaran mata uang pada nilai tukar pada nilai tukar saat ini atau spot. Transaksi spot bisa dilakukan melalui bagian divisa bank umum atau pedagang valuta asing bukan bank. Misalnya, seorang investor Amerika Serikat yang ingin membeli pound Inggris melalui bank lokal pada tanggal 15 Juni 2015, pada dasarnya meminta dolar ditransfer dari rekening banknya ke rekening dolar penjual pound dengan kurs $1 per 0, per 0,6409 pound atau 1,5602 per pound. Secara bersamaan, pound ditransfer dari rekening penjual ke rekening yang ditunjuk oleh investor Amerika Serikat jika nilai dolar terdepresiasi relatif terhadap pound, misalnya $1 per 0,6328 pound atau $1,5757 per pound. Nilai investasi pound jika dikonversi kembali menjadi dolar akan meningkat jika nilai dolar naik relatif terhadap pound, misalnya $1 per 0,6428. 1,557 per pound. Nilai investasi pound jika dikonversikan kembali ke dalam dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, nilai tukar yang tercantum dalam tabel sebelumnya semuanya melibatkan pertukaran dolar Amerika Serikat untuk mata uang asing atau sebaliknya. Secara historis, pertukaran sejumlah uang ke dalam mata uang yang berbeda mengharuskan seorang pedagang untuk terlebih dahulu mengubah uang menjadi dolar dan kemudian mengubahnya menjadi mata uang yang diinginkan. Baru-baru ini perdagangan lintas mata uang memungkinkan pedagang mata uang melewati langkah-langkah awal konversi ke dolar AS ini. Perdagangan lintas mata uang adalah sepasang mata uang yang diperdagangkan di pasar valuta asing yang tidak melibatkan dolar Amerika Serikat. Misalnya, perdagangan lintas pertukaran GBP atau JPY dibuat untuk memungkinkan individu Inggris Raya dan Jepang yang ingin mengonversi uang mereka ke mata uang lain untuk melakukan tanpa harus menanggung biaya karena harus terlebih dahulu mengonversi ke dolar Amerika Serikat. Next. Apresiasi mata uang suatu negara atau kenaikan nilainya relatif terhadap mata uang lainnya berarti bahwa barang-barang negara tersebut lebih mahal untuk pembeli asing dan barang-barang asing lebih murah untuk penjual asing. Jadi, ketika mata uang suatu negara terapresiasi, produsen dalam negeri merasa lebih sulit untuk menjual barang
untuk menjual. Gambar di samping ini merupakan gambar nilai tukar dari dolar AS dengan berbagai asing mata uang. Ini menunjukkan bahwa pola nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan beberapa mata uang asing dari tahun 2003 hingga Juni 2015 perhatikan perubahan yang signifikan dalam nilai tukar mata uang asing Serikat selama krisis pangan. September 2008 dan pertengahan 2010, nilai tukar melewati 3 tren. Selama fase pertama dari September 2008 hingga Maret 2009, dolar AS terapresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang asing atau mata uang asing terdepresiasi relatif terhadap dolar karena investor mencari tempat berlindung yang aman di sekuritas Treasury Amerika Serikat. Selama fase kedua dari Maret 2019 hingga November 2009, sebagian besar apresiasi dolar relatif terhadap mata uang asing dibalik karena kepercayaan dunia kembali. Next. Antara November 2009 dan Juni 2010, melanjutkan dolar terapresiasi relatif terhadap euro di tengah kekhawatiran tentang euro karena masalah di berbagai negara di Uni Eropa seperti Portugal, Irlandia, Islandia, Yunani, dan Spanyol yang disebut PIIGS. Dari Juni 2010 sampai Agustus 2011, kekhawatiran tentang Eropa agak mereda dan pemerintah Amerika Serikat berjuang untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan peningkatan plafon utang nasional yang akan memungkinkan negara untuk menghindari potensi gagal bayar atas utang negara AS. Dolar terdepresiasi terhadap banyak mata uang asing hingga kenaikan pagu utang disahkan pada 2 Agustus 2011, meskipun peringkat utang AS diturunkan oleh Standard & Poor's pada 5 Agustus 2011. Akibat ketidakmampuan Kongres AS untuk bekerja untuk menstabilkan situasi defisit utang AS dalam jangka panjang. Next. Selain depresiasi dolar dalam waktu singkat pada akhir 2014, ketika Bank Sentral Eropa secara tak terduga memangkas suku bunga utamanya dalam upaya untuk mengatasi kemerosotan ekonomi negara yang terus berlanjut, dolar terus menguat relatif terhadap mata uang asing hingga tahun 2015. Catatan juga penurunan nilai franc Swiss atau SFR relatif terhadap dolar AS pada Januari 2015. Seperti disebutkan dalam pengantar bab ini, Bank Nasional Swiss mengizinkan franc Swiss untuk memulai mengembangkan relatif terhadap euro pada Januari 2015. Penurunan ini relatif berumur pendek dalam pengaruhnya terhadap nilai tukar CHF atau USD. Namun karena pada bulan Februari nilai tukar kembali ke level pra-Januari. Next. Transaksi forward valuta asing adalah pertukaran mata uang kurs tertentu atau kurs forward yang diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan seperti yang diilustrasikan pada gambar 13.1. Contohnya adalah perjanjian hari ini pada waktu 0 untuk menukar dolar dengan pound pada kurs maju tertentu 3 bulan di masa depan. Kontrak berjangka biasanya ditulis untuk periode 1, 3, atau 6 bulan. Tetapi dalam praktiknya, kontrak tersebut dapat dituliskan dalam jangka waktu tertentu, misalnya kurs spot dolar AS terhadap euro pada 15 Juni 2015 adalah 1,1285, sedangkan kurs forward 1 bulan adalah 1,1289. Dengan demikian, seorang investor dapat mengonversi $250.000 menjadi euro di pasar valuta asing dengan spot dengan kurs 0,8862 euro per dolar dan membeli kontrak berjangka 1 bulan untuk mengubah euro menjadi dolar dikali 0,8862 sama dengan 221.550 euro pada 15 Juni 2015. Pada akhir tahun, investor akan mengonversi 221.550 euro
ke dolar dengan kurs forward 1,1289 per euro atau 221.550 dikali 1,1289 sama dengan 250.108. Next. Bank komersial terbesar selanjutnya ada sumber exposure risiko valuta asing. Bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing dengan bank pusat uang besar seperti Citigroup dan JP Morgan Chase juga mengambil posisi signifikan dalam aset kewajiban mata uang asing atau kontrak valuta asing. Perspektif industri menurut masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko luar negerinya. Next. Selanjutnya ada tabel dari di gambar ini menunjukkan liabilitas kepada dan aset dari orang asing yang dilaporkan oleh bank di Amerika Serikat, hutang dalam mata uang asing dalam jutaan dolar akhir periode dari tahun 1994 sampai tahun 2015. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sumber exposure risiko valuta asing. Krisis keuangan di Asia dan Rusia pada tahun 1997 dan 1998 dan di Argentina pada awal tahun 2000-an kemungkinan menjadi alasan penurunan aset dan kewajiban asing selama periode ini. Selama periode ini, pertumbuhan meningkat pesat seiring pemulihan ekonomi dunia. Sementara pertumbuhan klaim liabilitas dan aset pada orang asing melambat selama krisis keuangan. Levelnya tetap stabil karena FI Amerika Serikat dipandang sebagai beberapa FI yang paling aman selama krisis. Selanjutnya, pada tahun 1994 hingga 2000, bank-bank Amerika Serikat memiliki lebih banyak kewajiban daripada klaim atau aset pada orang asing. Jadi, jika dolar terdepresiasi relatif terhadap mata uang asing, lebih banyak dolar diubah menjadi mata uang asing akan dibutuhkan untuk melunasi kewajiban dan bank-bank Amerika Serikat akan mengalami kerugian akibat risiko valuta asing. Namun kebalikannya terjadi pada tahun 2005 hingga 2015. Next. Selanjutnya di sini ada tabel 13 strip 3 yaitu posisi bulanan Bank Amerika Serikat dalam mata uang asing dan aset dan liabilitas asing pada bulan Maret tahun 2015 dalam mata uang denominasi. Next. Tabel 13 strip 3 memberikan kategori posisi atau investasi mata uang asing dari semua bank Amerika Serikat dalam mata uang utama per Juni 2015. Kolom 1 dan 2 mengacu pada aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan yang memiliki di portofolio di bank-bank Amerika Serikat. Kolom 3 dan 4 merujuk pada perdagangan di pasar valuta asing, di pasar spot untuk FX dan pasar maju untuk FX di mana nama kontrak dibeli posisi long dan dijual posisi short dalam setiap mata uang utama. Perdagangan mata uang asing mendominasi investasi portofolio langsung, meskipun posisi perdagangan agregat terlihat sangat besar. Misalnya, bank-bank Amerika Serikat memberikan 2.077.024 miliar pound sterling. Posisi eksposur seluruh atau bersih mereka bisa relatif kecil. Misalnya, posisi bersih dalam pound adalah minus 162 juta pound sterling. Next. Eksposur FX. Keseluruhan FI dalam mata uang tertentu dapat diukur dengan bersih. Posisi paparan dan yang diukur mata
uang lokal dan dilaporkan kolom 5 tabel 13 strip 3 sebagai net exposure sama dengan FX aset dikurang FX liabilitas plus FX bond dikurang FX hold sama dengan net forex asset plus net FX bond, di mana I itu currency. Next. Jelas, financial institution dapat mencocokkan aset mata uang asingnya dengan kewajibannya dalam mata uang tertentu dan mencocokkan pembelian dan penjualan dalam buku perdagangannya dalam mata uang asing tersebut untuk mengurangi eksposur bersih valuta asingnya menjadi nol, dan dengan demikian menghindari risiko FX. Itu juga bisa mengimbangi ketidakseimbangan dalam portofolio aset kewajiban asingnya dengan ketidakseimbangan yang berlawanan dalam buku perdagangannya, sehingga posisi eksposur bersihnya dalam mata uang itu akan menjadi nol. Selanjutnya, perusahaan induk keuangan dapat mengumpulkan lebih banyak eksposur valuta asing mereka. Perusahaan induk keuangan mungkin memiliki bank komersial, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, semuanya di bawah satu payung yang memungkinkan mereka mengurangi paparan valuta asing bersih di semua unit. Misalnya pada bulan Maret 2015, JP Morgan Chase menahan lebih dari 25,7 miliar dolar sekuritas derivatif valuta asing dari neraca. Next. Perhatikan pada tabel 13 strip 3 bahwa bank-bank Amerika Serikat memiliki eksposur FX bersih yang positif pada 3 dari 5 mata uang utama pada bulan Maret 2015. Positif posisi paparan bersih menyirat bahwa financial institution Amerika Serikat secara keseluruhan panjang bersih dalam mata uang, yaitu financial institution telah membeli lebih banyak mata uang asing daripada menjualnya dan menghadapi risiko bahwa nilai mata uang asing akan jatuh terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang domestik. Negatif posisi paparan bersih menyirat bahwa US financial institution adalah net short dalam mata uang asing, yaitu financial institution telah menjual lebih banyak mata uang asing daripada yang dibelinya dan menghadapi risiko bahwa nilai mata uang asing dapat naik terhadap dolar. Dengan demikian, kegagalan untuk mempertahankan posisi yang sepenuhnya seimbang dalam mata uang tertentu membuat financial institution Amerika Serikat terkena fluktuasi nilai tukar FX mata uang tersebut terhadap dolar. Memang semakin besar volatilitas nilai tukar valuta asing yang diberikan posisi eksposur bersih, semakin besar fluktuasi dari nilai portofolio valuta asing financial institution. Next. Kami telah memberikan eksposur FX hanya untuk Bank Amerika Serikat, tetapi sebagian besar LK non-bank besar juga memiliki beberapa eksposur FX baik melalui kepemilikan aset liabilitas atau perdagangan mata uang. Ukuran absolut dari eksposur ini lebih kecil daripada bank-bank besar Amerika Serikat. Alasan untuk ini ada 3. Ukuran aset yang lebih kecil, perhatian orang yang berhati-hati, dan peraturan. Misalnya, dana pensiun Amerika Serikat menginvestasikan sekitar 13% dari portofolio aset mereka di sekuritas asing, dan perusahaan asuransi jiwa Amerika Serikat umumnya memiliki kurang dari 10% aset mereka di sekuritas asing. Menariknya, kepemilikan
LK Amerika Serikat atas aset luar negeri lebih sedikit dibandingkan LK di Jepang dan Inggris. Misalnya di Inggris, dana pensiun secara tradisional menginvestasikan lebih dari 20% dana mereka dalam net aset asing. Next. Kita dapat mengukur volatilitas nilai tukar asing dan exposure FX. Kita dapat mengukur potensi ukuran exposure FI dengan menganalisis aset kewajiban dan ketidaksesuaian perdagangan mata uang pada neraca dan volatilitas yang mendasari pergerakan nilai tukar. Secara khusus, kita dapat menggunakan persamaan berikut. Dollar loss atau gain in currency sama dengan net exposure in foreign currency measured in US dollar kali shock atau volatility to the S atau foreign currency exchange rate. Semakin besar exposure bersih financial institution dalam mata uang asing dan semakin besar volatilitas nilai tukar mata uang asing, semakin besar potensi kerugian dolar atau keuntungan pendapatan financial institution. Next. Contoh 13-2 menghitung FX financial institution paparan. Pada tanggal 14 Juni 2015, FIAS memiliki exposure bersih terhadap pounds Inggris sebesar 2.500.000 pound sterling. Nilai tukar dolar Amerika Serikat untuk pounds Inggris adalah 1,5828. Sekarang tanggal 15 Juni 2015, nilai tukar pounds Inggris untuk dolar Amerika Serikat pada tanggal 15 Juni 2015 adalah 1,5602. Nilai dolar Amerika Serikat telah terapresiasi relatif terhadap pound atau pound telah terdepresiasi relatif terhadap dolar Amerika Serikat. Hitung kerugian atau keuntungan dolar financial institution untuk guncangan ini terhadap nilai tukar US atau pound sterling. Nilai dolar Amerika Serikat dari posisi pounds Inggris financial institution pada 14 Juni adalah 2.500.000 pound sterling dikali 1,5828 sama dengan 3.957 dolar. Nilai dolar AS dari posisi pounds Inggris FI pada 15 Juni adalah 2.500.000 pound sterling dikali 1,5602 sama dengan 3.905.500 ya, dolar. Jadi kerugian dari posisi net long dalam pound Inggris terdepresiasi pounds relatif terhadap dolar AS adalah 3.905.500 dikurang 3.957 sama dengan minus 56.500 dolar. Next. Seperti yang akan kita bahas lebih detail nanti di bab ini, penyebab mendasar volatilitas FX mencerminkan fluktuasi permintaan dan penawaran mata uang suatu negara. Artinya secara konseptual, nilai tukar FX seperti harga barang apapun dan akan terapresiasi nilainya relatif terhadap mata uang lain saat permintaan tinggi atau penawaran rendah, dan akan terdepresiasi nilainya saat permintaan rendah atau penawaran tinggi. Misalnya selama musim panas 2011 ketika besarnya krisis Eropa menjadi jelas dan Amerika Serikat bergulat dengan gagal bayar utang yang menjulang. Swiss adalah salah satu dari sedikit negara dengan sistem keuangan yang aman dan kuat serta kondisi fiskal yang aman. Investor memberikan franc Swiss sebagai mata uang safe haven. Pembelian tersebut menyebabkan apresiasi mata uang yang besar. Dari September 2010 hingga September 2011, franc Swiss diapresiasi sebesar 14,8% terhadap dolar Amerika Serikat, 7,7% terhadap euro, 20,7% terhadap yen Jepang, dan 14,8% terhadap pounds Inggris.
Namun, di luar periode singkat ini, Amerika Serikat dipandang sebagai tempat berlindung yang aman karena Eropa terus menjadi tantangan ekonomi. Seperti yang terlihat pada gambar 13-2, nilai dolar Amerika Serikat telah terapresiasi relatif terhadap mata uang lainnya hampir sepanjang tahun 2010-an. Next. Perdagangan valuta asing. Pasar FX dunia telah menjadi salah satu yang terbesar dari semua pasar keuangan. Omset perdagangan rata-rata mencapai 5,3 triliun dolar per hari dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 80 kali volume perdagangan harian di New York Stock Exchange. Dari 5,3 triliun dolar, rata-rata volume perdagangan harian di pasar valuta asing pada tahun 2014, 2,5 triliun dolar atau 38,3% melibatkan transaksi spot, sementara 3,30 triliun dolar atau 61,7% melibatkan transaksi forward dan transaksi lainnya. Ini dibandingkan dengan tahun 1989, di mana rata-rata volume perdagangan harian adalah 590 miliar dolar, 317 miliar dolar, atau 53,7%. Di antara transaksi valuta asing spot dan 273 miliar dolar atau 46,3%, transaksi forward dan transaksi valuta asing lainnya. Next. London terus menjadi pasar perdagangan FX terbesar, diikuti oleh New York dan Singapura. Tabel 13-4 mencantumkan perdagangan mata uang asing teratas pada tahun 2015. 4 bank teratas yang beroperasi di pasar ini: Citigroup 16,4%, Deutsche Bank 15,67%, Barclays 10,91%, dan UBS 10,88%, terdiri dari hampir setengah dari semua perdagangan mata uang asing. Perdagangan valuta asing telah disebut sebagai pasar paling adil di dunia karena volumenya yang sangat besar dan fakta bahwa tidak ada lembaga tunggal yang dapat mengendalikan arah pasar. Namun, keadilan pasar dipertanyakan pada tahun 2015 ketika 5 bank global setuju untuk membayar lebih dari 5 miliar dalam hukuman gabungan dan mengaku bersalah atas tuntutan pidana untuk menyelesaikan penyidikan Amerika Serikat tentang apakah perdagangan berkolusi untuk memindahkan kurs mata uang asing untuk keuntungan finansial mereka sendiri. Pihak wewenang mengatakan para pedagang di setiap bank berkomunikasi melalui ruang obrolan online yang dijuluki kartel, bekerja untuk melakukan perdagangan yang akan menguntungkan orang lain dalam grup. Next. Selanjutnya pada tabel 13-4 yaitu mata uang teratas perdagangan menurut persen volume keseluruhan. Next. Meskipun para profesional menyebutkan perdagangan valuta asing global sebagai pasar, itu sebenarnya bukan pasar dalam arti kata tradisional. Tidak ada lokasi sentral di mana perdagangan valuta asing berlangsung. Selain itu, pasar FX pada dasarnya adalah 24 jam bergerak di antara Singapura, London, dan New York sepanjang hari. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar dan eksposur risiko perdagangan FX berlanjut hingga malam hari, bahkan ketika operasi FI lainnya ditutup. Ini jelas menambah risiko memegang posisi FX yang tidak cocok. Sebagian besar volume diperdagangkan di antara bank internasional terkemuka yang memproses transaksi di mata uang untuk semua orang, mulai dari perusahaan besar hingga pemerintah di seluruh dunia. Perdagangan valuta asing online semakin meningkat. Volume perdagangan valuta asing elektronik mencapai 70% dari keseluruhan perdagangan valuta asing global. Sifat transnasional dari pertukaran dana elektronik menjadikan perdagangan berbasis internet yang aman sebagai platform yang ideal. Portal perdagangan online, terminal tempat transaksi mata uang dijalankan adalah cara berbiaya rendah untuk melakukan transaksi valuta asing spot dan forward. Next. Aktivitas perdagangan FX. Posisi FI di pasar FX umumnya mencerminkan 4 aktivitas perdagangan. Pertama, pembeli dan penjual mata uang asing untuk memungkinkan nasabah mengikuti dan menyelesaikan transaksi perdagangan komersial internasional.
2. Pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan pelanggan atau FI itu sendiri mengambil posisi dalam investasi real dan keuangan asing. 3. Pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan lindung nilai untuk mengimbangi eksposur nasabah atau FI dalam mata uang tertentu. 4. Pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulasi melalui perkiraan atau antisipasi pergerakan nilai tukar FX di masa depan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Askia. Dalam dua aktivitas pertama, FI biasanya bertindak sebagai agen dari pelanggannya dengan biaya tetap, tidak menanggung resiko FX itu sendiri. JP Morgan Chase dan Citigroup adalah pemasok dominan FX untuk pelanggan retail di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Pada tahun 2015, nilai agregat dari jumlah pokok kontrak value asing JP Morgan Chase mencapai 9,6 triliun dolar, sementara Citigroup mencapai 9,3 triliun dolar. Ada aktivitas ketiga, FI bertindak defensif sebagai hedger untuk mengurangi exposure FX. Misalnya, FI dapat mengambil posisi short jual dalam valuta asing suatu negara untuk mengimbangi posisi long beli dalam valuta asing negara yang sama. Dengan demikian, exposure resiko FX pada dasarnya berkaitan dengan posisi terbuka diambil sebagai pelaku oleh FI untuk tujuan spekulatif. Kegiatan keempat, FI biasanya menciptakan posisi terbuka dengan mengambil posisi tanpa lindung nilai dalam mata uang asing dalam perdagangan FX-nya dengan FI lain. Federal Reserve mengawasi pasar mata uang asing di Amerika Serikat. Sebagai bagian dari peran Fed untuk menstabilkan pasar yang kacau, Fed memantau pasar mata uang untuk menentukan apakah harus melakukan intervensi valuta asing yang dirancang untuk mempengaruhi nilai dolar terhadap mata uang asing. Federal Reserve memperkirakan bahwa 200 FI adalah pembuat pasar aktif dalam mata uang asing di pasar valuta asing Amerika Serikat. Dengan sekitar 25 bank komersial dan investasi membuat pasar dalam 5 mata uang utama. LK dapat melakukan perdagangan spekulatif secara langsung dengan LK lain atau mengaturnya melalui broker spesialis FX. Federal Reserve Bank of New York memperkirakan bahwa sekitar 45% perdagangan spekulatif atau posisi terbuka dilakukan melalui pialang khusus yang menerima biaya untuk mengatur perdagangan antar LK. Perdagangan spekulatif dapat dilakukan melalui berbagai instrumen FX. Perdagangan mata uang spot adalah yang paling umum dengan LK yang mencari untung dari selisih antara harga jual dan beli. Namun, LK juga dapat mengambil posisi spekulatif dalam kontrak forward valuta asing, kontrak berjangka, dan opsi. Sebagian besar keuntungan atau kerugian perdagangan valuta asing berasal dari mengambil posisi terbuka atau berspekulasi dalam mata uang. Pendapatan dari pembuatan pasar, bid-ask spread, atau dari bertindak sebagai agen untuk pelanggan eceran atau grosir umumnya hanya menyediakan sumber pendapatan sekunder atau tambahan. Perhatikan pendapatan perdagangan dari perdagangan FX untuk beberapa bank besar Amerika Serikat di tabel 13.5. Bank perdagangan FX yang dominan di Amerika Serikat adalah Citigroup, Bank of America, dan JP Morgan Chase. Seperti yang bisa dilihat, total pendapatan perdagangan tumbuh dengan mantap di tahun-tahun sebelum krisis keuangan. Hanya untuk 13 LK ini, pendapatan dari aktivitas perdagangan meningkat dari 1.881 juta dolar pada tahun 95 menjadi 10.453,6 juta dolar pada tahun 2008, meningkat 456% selama periode 13 tahun. Namun, pendapatan dari aktivitas
perdagangan valuta asing turun selama krisis keuangan menjadi 8.923,2 juta dolar pada tahun 2009 dan belum pulih pada tahun 2014. Turun lebih jauh menjadi 7.085,4 juta dolar. Berikut adalah tabel 13.5, yaitu tabel pendapatan perdagangan valuta asing bank-bank besar di Amerika Serikat dalam jutaan dolar. Posisi aset dan liabilitas asing. Dimensi kedua dari exposure FX, hasil FI dari setiap ketidaksesuaian antara portofolio aset keuangan asing dan liabilitas keuangan asing. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, FI disebut long mata uang asing jika asetnya dalam mata uang tersebut melebihi kewajibannya. Sementara itu disebut short mata uang asing jika kewajiban dalam mata uang tersebut melebihi asetnya. Aset keuangan luar negeri mungkin termasuk obligasi berdenominasi franc Swiss, sekuritas bermata emas berdenominasi pound Inggris, atau obligasi Meksiko berdenominasi peso. Kewajiban keuangan luar negeri mungkin termasuk penerbitan CD pound Inggris atau obligasi berdenominasi yen di euro market untuk mengumpulkan dana yen. Globalisasi pasar keuangan telah menciptakan banyak kemungkinan untuk mengumpulkan dana dalam mata uang selain mata uang negara asal. Pengembalian dan resiko investasi asing. Bagian ini membahas dimensi ekstra pengembalian dan resiko dari penambahan aset dan kewajiban mata uang asing ke portofolio LK, seperti aset dan kewajiban domestik. Keuntungan atau pengembalian dihasilkan dari perbedaan antara pendapatan kontraktual dari dan biaya yang dibayarkan pada sekuritas. Akan tetapi dengan aset dan liabilitas luar negeri, keuntungan atau pengembalian juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Berikut adalah contoh 13.3, itu menghitung pengembalian pertukaran asing transaksi di financial institution Amerika. Misalkan FI memiliki aset dan kewajiban sebagai berikut. Asetnya itu 100 juta dolar, pinjaman Amerika Serikat 1 tahun. Lalu ada kewajiban 200 juta dolar, itu CDI 1 tahun. Pinjaman Inggris senilai 100 juta dolar 1 tahun. FI Amerika Serikat itu meningkatkan semua kewajiban 200 juta dolar dalam 1 tahun, tetapi menginvestasikan 50% dalam aset dolar Amerika Serikat. Pinjaman jatuh tempo 1 tahun dan 50% dalam aset pound Inggris. Yaitu pinjaman jatuh tempo 1 tahun. Dalam contoh ini, FI telah mencocokkan durasi aset dan liabilitasnya. DA sama dengan DL sama dengan 1 tahun, tetapi memiliki ketidaksesuaian komposisi mata uang dari portofolio aset dan liabilitasnya. Misalkan tarif CD Amerika Serikat 1 tahun yang dijanjikan adalah 8% yang harus dibayar dalam dolar pada akhir tahun, dan pinjaman bebas risiko 1 tahun di Amerika Serikat menghasilkan 9%. FI akan memiliki besaran positif 1% dari investasi dalam negeri. Misalkan bagaimanapun pinjaman 1 tahun bebas risiko yang gagal bayar menghasilkan 15% di Inggris Raya. Untuk berinvestasi di Britania Raya, FI memutuskan untuk mengambil 50% dari 200 juta dananya dan memberikan pinjaman pound Inggris dengan jatuh tempo 1 tahun, sambil mempertahankan 50% dari dananya untuk membuat pinjaman dolar Amerika Serikat.
untuk menginvestasikan 100 juta dari 200 juta yang tadi diterbitkan, dan dalam pinjaman 1 tahun di Inggris Raya. FI Amerika Serikat melakukan transaksi berikut. Yang pertama, pada awal tahun menjual 100 juta pound di pasar mata uang spot. Jika nilai tukarnya adalah 1,60 untuk 1 euro, berarti 100 juta dibagi 1,6 sama dengan 6,25 juta euro. Yang kedua, mengambil 62,5 juta euro dan memberikan pinjaman Inggris selama 1 tahun dengan tingkat bunga 15%. Yang ketiga, pada akhir tahun, pendapatan pound dari pinjaman ini akan menjadi 62,5 euro dikali 1,15. Hasilnya 71,875 euro. Yang keempat, memulangkan dana ini kembali ke Amerika Serikat pada akhir tahun. Artinya, FI menjual 71,875 euro di pasar valuta asing dengan cost spot yang ada pada saat itu, yaitu cost spot akhir tahun. Misalkan nilai tukar mata uang asing tidak berubah sepanjang tahun, tetap ditetapkan pada 1,60 dolar untuk 1 euro. Maka hasil dolar dari investasi Inggris akan menjadi 71,875 juta euro dikali 1,60 dolar dibagi 1 euro. Hasilnya 115 juta dolar. Atau sebagai timbal balik itu 15 juta dikurang 100 juta dibagi 100 juta, hasilnya 15%. Mengingat hal ini, pengembalian tertimbang pada portofolio investasi bank adalah 0,5 dikali 0,09 ditambah 0,5 dikali 0,15. Hasilnya 0,12 atau 12%. Ini melebihi biaya CDFI sebesar 4%, yaitu 12% dikurang 8%. Bagaimanapun pada akhir tahun, pound Inggris jatuh nilainya relatif terhadap dolar, atau dolar Amerika Serikat naik nilainya relatif terhadap pound. Pengembalian pinjaman Inggris bisa jauh di bawah 15%, bahkan tanpa suku bunga atau resiko kredit. Misalnya, nilai tukar turun dari 1,60 per 1 pada awal tahun menjadi 1,45 per 1 pada akhir tahun ketika perlu memulangkan pokok dan pinjaman bunga. Pada nilai tukar 1,45 per 1, pendapatan pinjaman pound pada akhir tahun diterjemahkan kembali menjadi 71,87 juta dikali 1,45 per 1 sama dengan 104,22 juta dolar. Atau pengembalian tertimbang itu 0,5 dikali 0,09 tambah 0,5 dikali 0,0422, maka hasilnya 0,0661 atau 6,61%. Dalam hal ini, LK benar-benar merugi atau memiliki net return negatif dari 6,61% ke 8%, itu minus 1,39% atas investasi neracanya. Alasan kerugian adalah karena depresiasi pound dari 1,60 menjadi 1,4 telah mengimbangi imbal hasil tinggi yang menarik pada pinjaman pound Inggris relatif terhadap pinjaman domestik Amerika Serikat. Jika pound malah terapresiasi atau naik nilainya terhadap dolar sepanjang tahun.
katakanlah menjadi 1,70 per 1, maka FI Amerika Serikat akan menghasilkan pengembalian dolar dari pinjaman Inggris sebesar 71,875 kali 1,70, maka hasilnya 112,118 juta, atau persentase pengembalian itu sebesar 22,18%. Kemudian Amerika Serikat akan menerima keuntungan ganda dari berinvestasi di Inggris. Hasil tinggi dari pinjaman domestik Inggris ditambah apresiasi pound selama periode investasi 1 tahun. Resiko dan lindung nilai. Karena seorang manajer tidak dapat mengetahui sebelumnya berapa nilai tukar spot pound per dolar pada akhir tahun, ketidakseimbangan portofolio atau strategi investasi di mana FI digunakan panjang bersih 100 juta pound atau 62,5 juta beresiko. Seperti yang telah kita diskusikan, pinjaman Inggris akan menghasilkan pengembalian 22,18% jika pound terapresiasi dari 1,60 per 1 menjadi 1,70 per 1. Tetapi akan menghasilkan pengembalian hanya 4,22% jika pound terdepresiasi nilainya terhadap dolar menjadi 1,45 per 1. Selanjutnya, ada resiko dan lindung nilai. Pada prinsipnya, manajer FI dapat mengontrol skala exposure FX dengan lebih baik dalam dua cara utama. Yang pertama, lindung nilai di neraca dan lindung nilai di luar neraca. Lindung nilai di neraca melibatkan perubahan dalam aset dan kewajiban di neraca untuk melindungi keuntungan FI dari resiko FX. Lindung nilai di luar neraca tidak melibatkan perubahan di neraca, melainkan melibatkan pengembalian posisi di forward atau sekuritas derivatif lainnya untuk melindungi resiko FX. Contoh untuk mengilustrasikannya itu bisa dilihat di contoh 13-4. Perhatikan bahwa meskipun FI mengunci pengembalian positif saat mengatur exposure valuta asing neto pada neraca menjadi 0, pengembalian bersih masih fluktuatif. Dengan demikian, FI masih terekspos resiko valuta asing. Namun, dengan secara langsung mencocokkan buku aset dan liabilitas asingnya, LK dapat mengunci pengembalian positif atau penyebaran laba kemanapun arah perubahan nilai tukar selama periode investasi. Misalnya, bahkan jika perbankan domestik Amerika Serikat adalah aktivitas keuntungan yang relatif rendah, yaitu ada perbedaan yang rendah antara pengembalian aset dan biaya dana. FI bisa sangat menguntungkan secara keseluruhan. Secara khusus, hal itu dapat mengunci penyebaran positif yang besar jika ada antara suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman di pasar luar negeri. Alih-alih mencocokkan posisi aset luar negerinya yang sebesar 100 juta dengan kewajiban luar negerinya sebesar 100 juta, FI mungkin memilih untuk tetap tidak melakukan lindung nilai di neraca. Sebagai alternatif berbiaya lebih rendah, ia dapat melakukan lindung nilai dengan mengambil posisi di pasar forward untuk mata uang asing. Misalnya, pasar forward 1 tahun untuk menjual pound untuk dolar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Azizah. Selanjutnya ada hedging dengan forward. Setiap posisi maju
yang diambil tidak akan muncul di neraca. Ini akan muncul sebagai claim of balance sheet contingent. Peran kontrak forward FX adalah untuk mengimbangi ketidakpastian mengenai kurs spot pound di masa depan pada akhir jangka waktu investasi 1 tahun. Alih-alih menunggu hingga akhir tahun untuk mentransfer pound kembali ke dolar dengan kurs spot yang tidak diketahui. Financial institution dapat membuat kontrak untuk menjualnya ke depan mengharapkan penghasilan pokok dan bunga atas pinjaman yang dikenal saat ini nilai tukar menuju dolar atau pound dengan penyerahan dana pound kepada pembeli. Kontrak forward yang dilakukan pada akhir tahun. Pada dasarnya, dengan menjual hasil yang diharapkan pada pinjaman pound ke depan pada nilai tukar forward FX yang diketahui hari ini, financial institution menghilangkan ketidakpastian nilai tukar spot di masa depan. Dengan demikian, ketidakpastian yang berkaitan dengan pengembalian investasi pada pinjaman Inggris. Next. Berikut contoh tentang hedging with forward. Next. Selanjutnya, posisi aset liabilitas asing multi-currency. Banyak lembaga keuangan termasuk bank, reksadana, dan dana pensiun memegang posisi aset liabilitas mata uang untuk portofolio perdagangan multi-currency, diversifikasikan di banyak pasar aset dan liabilitas berpotensi mengurangi risiko pengembalian portofolio dan biaya dana. Sejauh tingkat suku bunga dan dalam dan luar negeri atau return saham untuk ekuitas tidak bergerak secara bersamaan dari waktu ke waktu. Keuntungan potensial dari diversifikasi portofolio aset liabilitas dapat mengimbangi risiko ketidakpastian posisi aset liabilitas mata uang individual. Next. Secara teoritis, tingkat bunga nominal satu periode atau R pada sekuritas pendapatan tetap di negara tertentu memiliki dua komponen utama. Pertama, tingkat bunga real mencerminkan permintaan dan penawaran sektor real yang mendasari dana dalam mata uang tersebut. Pemberian pinjaman dari pinjaman untuk mengkompensasikan pemberian pinjaman atas erosi nilai pokok atau real dari dana yang mereka pinjamkan karena inflasi harga barang diharapkan selama periode jaminan. Dengan rumus RI sama dengan R dikali RI ditambah II pangkat E, di mana RI merupakan nominal interest rate in country RRI real interest rate in country dan I pangkat E expected one period inflation rate in country I. Next. Jika tabungan real dan permintaan investasi dan tekanan penawaran serta ekspektasi inflasi terkait erat atau integrasi ekonomi di seluruh negara ada, kami berharap menemukan bahwa suku bunga nominal berkorelasi tinggi di seluruh pasar keuangan. Misalnya, jika sebagai akibat dari permintaan yang kuat akan dana investasi, suku bunga real Jerman naik, mungkin akan terjadi arus keluar modal dari negara lain ke Jerman. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan suku bunga real dan nominal di negara lain, karena pembuat kebijakan dan menjamin bunga real dan nominal di negara lain. Karena pembuat kebijakan dan pinjaman mencoba mengurangi besarnya arus kas modal mereka. Di sisi lain, jika pasar modal dunia tidak terintegrasi dengan baik, deviasi bunga nominal dan real yang cukup signifikan dapat terjadi sebelum penyeimbangan arus dana internasional terwujud. Next. Selanjutnya, interaksi tingkat bunga, inflasi, dan kurs. Pada bagian ini, kita melihat pengaruh inflasi di suatu negara terhadap nilai tukar
mata uang asingnya atau Purchasing Porter Parity atau PPP. Kami juga memeriksa hubungan antara suku bunga domestik dan luar negeri dan nilai tukar mata uang asing, spot dan forward interest rate parity atau IRP. Paritas daya beli. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing suatu negara dengan negara lain adalah tingkat inflasi relatif di masing-masing negara yang seperti ditunjukkan di bawah. Berhubungan langsung dengan tingkat suku bunga relatif di negara-negara tersebut secara khusus dengan rumus RUS sama dengan IUS ditambah RRUS, di mana RS sama dengan IS ditambah RRS. Next. RUS itu interest rate in the United States dan seterusnya. Dengan asumsi tingkat bunga real atau tingkat bunga preferensi waktu sama di seluruh negara. RRUS sama dengan RRS, RUS dikurang RS sama dengan IUS dikurang IS. Penyebaran suku bunga nominal antara Amerika Serikat dan Swiss mencerminkan perbedaan tingkat inflasi antar kedua negara. Next. Secara khusus, teorema PPPP menyatakan bahwa perubahan nilai tukar antara mata uang dua negara sebanding dengan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara itu, di mana rumusnya dapat dilihat di bawah. Jadi, menurut PPPP, faktor terpenting yang menentukan nilai tukar adalah fakta bahwa dalam ekonomi terbuka, perbedaan harga dan implikasinya, tingkat harga berubah dengan inflasi. Dalam mendorong arus perdagangan dan dengan demikian permintaan dan penawaran mata uang. Teori PPPP umumnya harus diterapkan hanya untuk analisis jangka panjang. Menurut PPPP, perbedaan harga dan perubahan yang dihasilkan dalam arus perdagangan dan permintaan dan penawaran mata uang pada titik tertentu akan menyamakan daya beli mata uang ini. Seringkali membutuhkan waktu beberapa tahun untuk terjadi. Next. Interaksi tingkat bunga, inflasi, dan kurs. Teorema paritas suku bunga. Secara umum, kurs spot dan kurs forward untuk mata uang tertentu berbeda. Misalnya, nilai tukar spot antara pound Inggris dan dolar Amerika Serikat adalah 1,5602 pada 15 Juni 2015. Artinya, 1 pound dapat ditukar pada hari itu dengan 1,5602 pada 15 Juni 2015. Artinya 1 pound dapat ditukar pada hari itu dengan 1,562 dolar Amerika Serikat. Kurs forward 3 bulan antara kedua mata uang bagaimanapun adalah 1,550 pada 15 Juni 2015. Nilai tukar forward ini ditentukan oleh nilai tukar spot dan perbedaan suku bunga jangka pendek antara kedua negara. Hubungan spesifik dalam versi ini adalah yang ini adalah versi relatif dari teorema PPPP. Next. Secara umum, kurs spot dan kurs forward untuk mata uang tertentu berbeda. Misalnya, nilai tukar spot antara pound Inggris dan dolar Amerika Serikat adalah 1,5602 pada 15 Juni 2015. Artinya 1 pound dapat ditukar pada hari itu. Menghubungkan nilai tukar spot, suku bunga jangka pendek, dan nilai tukar forward digambarkan sebagai teorema paritas tingkat bunga IRPT. IRPT adalah hubungan di mana spread yang didiskon antara domestik dan suku bunga luar negeri sama dengan persen rentan usia antara maju dan tempat nilai tukar. Next. Secara intuitif, IRPT mengimplikasikan bahwa dengan melakukan lindung nilai di pasar nilai tukar berjangka, seorang investor menyadari pengembalian yang sama baik berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah yang disebut hubungan tanpa arbitrase dalam arti bahwa investor tidak dapat memperoleh pengembalian bebas risiko dengan mengambil posisi penyeimbang di pasar domestik dan luar negeri. Artinya pengembalian dolar yang dilindung penyeimbangan di pasar domestik
domestik dan luar negeri. Artinya pengembalian dolar yang dilindung nilai atas investasi asing sama dengan pengembalian investasi domestik. Kesetaraan akhir antara biaya dana dalam negeri dan pengembalian lindung nilai atas aset asing atau IRPT dapat dinyatakan sebagai 1 plus D R pangkat D UST sama dengan 1/ST dikali 1 plus RLUKT dikali FT. Next. Misalkan dalam contoh sebelumnya, tingkat tahunan deposito berjangka Amerika Serikat adalah 8,1%, bukan 8%. Dalam hal ini akan mengutamakan bagi investor untuk menempatkan kelebihan dana di Amerika Serikat daripada deposito di Inggris. Peluang arbitrase yang ada menghasilkan aliran dana dari deposito berjangka Inggris ke deposito berjangka Amerika Serikat. Menurut IRPT, aliran dana ini akan dengan cepat mendorong nilai tukar dolar Amerika Serikat pound Inggris hingga peluang keuntungan potensial dari simpanan Amerika Serikat dihilangkan. Implikasi IRPT adalah bahwa dalam pasar yang kompetitif untuk simpanan, pinjaman, dan valuta asing, peluang keuntungan potensial dari investasi luar negeri bagi pengelola lembaga keuangan cenderung kecil dan cepat berlalu. Pelanggaran IRPT jangka panjang kemungkinan besar terjadi hanya jika ada ketidaksempurnaan besar dalam simpanan internasional, pinjaman, dan pasar keuangan lainnya. Next. Misalnya, pada akhir 2014, stimulus moneter yang dilakukan oleh Bank of Japan dimaksudkan untuk menghasilkan yen yang lebih murah dan dengan demikian dolar yang lebih kuat. Langkah tersebut menyebabkan harga pasar obligasi Amerika Serikat naik dan imbal hasil obligasi menurun. Perdagangan mata uang asing meminjam yen dengan suku bunga yang sangat rendah atau mendekati nol. Yen dikonversi ke dolar dan diinvestasikan dalam Departemen Keuangan Amerika Serikat dengan hasil yang jauh lebih tinggi daripada biaya bunga untuk yen yang dipinjam. Pembelian ini mendorong harga obligasi Amerika Serikat. Selama yen tidak naik nilainya, padahal memang tidak demikian, trader memperoleh keuntungan besar, terutama mereka yang menggunakan leverage tinggi. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.